Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya rasa malu itu dipuji oleh Allah. Siapa yang memuji? Allah. Senang dipuji Allah, Pak. Harusnya kita tuh senang kalau dipuji sama Allah. Dan harusnya kita itu senang melakukan apa yang Allah senang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa hayyun sitirun yuhibbul haya wasatra fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha menutupi. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha menutupi. Allah cinta kepada sifat malu dan tertutup. Tertutup ini bukan maksudnya orang yang kuper, kurang pergaulan, bukan, Pak. Tertutup ini maksudnya orang yang memang dia orangnya nggak terlalu ekspos diri, tidak terlalu ingin menampakkan ini saya gitu. Tidak terlalu ingin pamer orangnya. Maka jika salah seorang di antara kalian itu mandi, maka hendaklah menutupi diri. Jadi maksud kata para ulama, Allah cinta kepada sifat malu. Berarti kalau orang benar-benar cinta kepada Allah, dia akan berusaha memiliki sifat malu. Kalau orang jujur dalam mencintai Allah, saya cinta sama Allah. Harusnya apa? Semua yang Allah cinta, dia juga cinta. Contoh, Ibu cinta gak sama suami, Bu? Bu, cinta gak? Kok cintanya cuma sedikit ya? Jangan cinta palsu loh gitu. Hah? Cinta gak sama suami? Cinta, baik. Anggaplah cinta sama suami ya. Kemudian begini, suami bilang, saya suka kalau dibuatkan bubur kacang hijau misalnya. Saya senang kalau bubur kacang hijau sering kamu buat. Ibu akan buat gak bubur kacang hijau? Hah? Beli? Ya ada gitu ya? Iya. Ibu akan hadirkan bubur kacang hijau. Suami minta, malam ini aku pengen makan ini, ibu buatin juga. Atau anak misalnya. Anak kita senang kalau liburan diajak ke sebuah tempat. Bunda atau ibu, liburan besok kita jalan-jalan yuk. Anak kita cinta ke tempat itu, ibu akan bawa gak ke situ? Bawa. Nah sekarang pahami dengan kalimat ini. Allah cinta dengan orang yang punya rasa malu. Harusnya kita berjuang menjadi orang yang punya rasa malu. Allah cinta kepada orang yang bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cinta kepada orang yang bersih, harusnya kita menjadi orang yang bersih. Berarti kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi semua yang Allah cinta dia benci, berarti cintanya palsu atau asli? Palsu. Cintanya KW nih. Nggak benar cintanya. Saya cinta sama suami saya, Ustadz. Tapi setiap suami minta sesuatu dibuatkan, udah yang lain aja lah. Ini nggak cinta yang benar berarti. Nah selalu hadirkan perasaan di hati kita, saya ingin menjadi hamba, apa yang Allah cintai, saya berusaha mencintainya. Ini ya, diingat. Dan Allah cinta kepada orang yang tertutup. Maksudnya apa? Yang tidak selalu mengekspos diri. Juga maknanya tertutup apa? Tertutup maknanya orang yang menjaga aurat. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu ingin tampil, ingin terlihat, ingin dipuji, ingin selalu tampil di hadapan orang, ini bukan hamba yang Allah cintai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallah yuhibbul abdu taqi khafiyul ghani. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang yang bertakwa, kemudian merasa cukup dan khafi, menyendiri. Khafi itu artinya nggak pengen terlalu mengekspos diri, nggak ingin terkenal. Sekarang orang gimana supaya terkenal? Gimana supaya viral? Subhanallah. Viral ini kan kalimat zaman sekarang aja.
Kalau kalimat aslinya apa viral ini? Tamak popularitas. Nah, itu aslinya tuh. Viral tuh bahasa kita. Itu artinya tamak popularitas. Orang ingin kenal, kadang-kadang melakukan sesuatu yang aneh-aneh, yang penting viral. Nah ini ingat Bapak Ibu sekalian, orang mukmin biarlah orang tidak tahu. Biar orang nggak tahu kita orang rajin sedekah tidak apa-apa. Tapi kita orang yang benar-benar rajin sedekah. Biarlah orang tidak tahu kita itu udah haji atau belum, yang penting kita sudah haji. Dalam semua hal seperti itu. Jangan sibuk mencari penilaian orang, capek Pak. Jangan sibuk mencari penilaian orang. Hiduplah dengan penilaiannya Allah. Allah ridha, kita jalan. Itu aja hidup seorang mukmin. Makanya seorang mukmin tidak pernah senang mendengarkan berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya. Contoh nih ya, ada pertanyaan seseorang, Ustadz, di Payakumbuh, orang Padang ya, di Payakumbuh itu Ustadz, daerah Sumatera nih, sudah mulai banyak orang yang homoseksual katanya. Anggap pertanyaan sama, daerah ini udah mulai banyak maksiat ini. Terus Ustadznya nanya, Bapak tahu dari mana beritanya? Ya katanya begitu Ustadz. Nah ini nih, katanya ini bukan sifat seorang mukmin. Orang mukmin tidak akan mengambil kesimpulan dari kata fulan enggak. Itu namanya qila wa qal, katanya itu. Tapi kita hidup seperti apa? Hiduplah jangan terlalu jauh. Apa yang kita lihat depan mata, kanan kiri, belakang, itu yang kita ambil kesimpulan. Kenapa? Allah hanya minta kita pertanggungjawaban apa yang kita lihat. Itu udah, nggak repot hidup seorang mukmin. Ada orang ngomong, Ustaz, si fulan begini. Kita nggak tahu. Anda nggak tahu, wallahu a'lam. Udah. Jangan pula cari tahu kenapa begitu ya. Nah, udah. Tutup langsung pembicaraan. Itu orang mukmin Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jangan menjadi orang mukmin yang suka mengekspos diri. Jadi seorang mukmin yang sederhana, rendah hati, fokusnya mencari ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala.